Chapter 227. Mystery Shuffle 2. Tim, Aileen dan anak-anak, juga memiliki kompartemen untuk diri mereka sendiri dan sekarang menikmati waktu pribadi mereka dengan cara yang riang. Shin Jonghak sedang berlatih tombaknya di ruang tamu besar, sementara Yi Yongha hanya tidur di salah satu tempat tidur. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi gelombang. Bahkan pemimpin tim, Aileen, hanya menganggap kereta sebagai peristiwa yang mengasyikkan, bukan sesuatu yang bisa menentukan hidup atau mati mereka. Dengan demikian, satu-satunya orang yang memikirkan sesuatu yang agak serius adalah Jin Seyeon. Jin Seyeon dengan hati-hati mempelajari pamflet yang datang dengan tiket kelas A mereka. Menurut pamflet ini, kereta akan berhenti di setiap lantai satu kali. Para pemain tidak akan bisa hanya duduk dan tidak melakukan apapun di kereta, sehingga dikatakan mereka perlu membayar harga yang sesuai. Petik 2. Tiriring, suara dering tiba-tiba menyela Jin Seyeon, yang dengan cepat mengangkat alisnya. Dia kemudian melihat Aileen memegang sepiring kue coklat di tangannya. Sepertinya dia membeli camilan dalam kereta. Ketika Aileen melihat Jin Seyeon memelototinya, dia mengeluarkan batuk kering yang canggung. Kuhum, benar-benar. Oh, juga, lihat ukuran kereta ini. Itu besar, tapi saya baru saja mendapat pesan bahwa kereta benar-benar penuh. Petik 2. Maksudmu, ada NPC lain yang naik kereta? Mungkin, juga, 403 pemain datang ke sini, dan sebagian besar dari mereka adalah ranking yang menunjukkan kemampuan mereka di Krevon. Pernahkah Anda mendengar bahwa beberapa jin telah bekerja sama dengan setan? Petik 2. Jin Seyeon dengan cepat mengerti apa yang Aileen maksud. Sesuatu mungkin terjadi di Krevon sementara semua rankers hilang. Yap, tepatnya gelombang jadi pertanyaannya adalah, berapa banyak rankers akan didiskualifikasi di kereta ini? Oh, kamu masih memiliki Calamity Core, kan? Petik 2. Iya nih. Pihak Aileen telah mendapatkan Calamity Core dari membunuh Minotaur. Jin Seyeon menggunakan inti ini untuk membedakan pemain dari doppelganger. Karena Calamity Core berdenyut lebih cepat saat mendekati apapun yang diklasifikasikan sebagai bencana oleh Tower, itu datang cukup membantu di lantai atas. Maka itu baik-baik saja. Kami bukan tipe orang yang akan didiskualifikasi dengan mudah atau terlalu terikat pada Krevon. Petik 2. Jin Seyeon mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya-tanya ketika dia memikirkan doppelganger. Nona Aileen, bagaimana pertarungan dengan doppelgangermu berlangsung? Petik 2. Aku hanya ingin tahu. Aileen berpikir dengan garpu yang menggantung di mulutnya. Pertarungan dengan doppelganger 3 minggu yang lalu. Tombak kekuatan sihir ini akan menembus tubuhmu. Aileen berteriak pada doppelgangernya. Namun, doppelganger melawan. Tidak, ini tidak akan terjadi. Sebaliknya akan. Dan Aileen yang asli membalas. Tidak, ini akan menjadi kebalikan dari apa yang Anda katakan adalah kebalikannya. Apa artinya itu, idiot? Statistik fisik saya sekarang akan menerima buff 100%. Tidak, itu tidak masuk akal. Saya memerintahkannya dengan pidato roh saya. Itu tidak bisa terjadi. Kamu, makan kotoran. Ya, tidak gelombang aku tidak akan gelombang. Petik 2. Itu adalah pertarungan yang elegan dan bangga. Aileen menggambarkan pertarungan sejak hari itu dalam satu kalimat. Sebenarnya, ada alasan sederhana bahwa pengguna Spirit Speech jarang bertengkar satu sama lain. Aku tidak percaya padamu. Kenapa tidak? Sementara mereka menghabiskan waktu bersama, suara sembrono dan ceria terdengar dari pengeras suara di langit-langit. Wah, astaga, kami baru saja memeriksa, dan ada total 403 penumpang. Itu sangat banyak. Sebagai kapten, saya benar-benar bahagia, ya saya. Anda telah dipindahkan ke kursi acak. Tubuhku ditransfer melalui ruang dengan sensasi aneh. Meskipun tiba-tiba, saya tidak terlalu khawatir tentang itu, karena saya dapat melihat identitas semua orang. Petik 2. Oh. Dari kompartemen khusus A-Class, saya dipindahkan ke kompartemen terakhir AIL 8. Tetapi hanya karena saya telah semakin jauh dari kompartemen khusus bukan berarti tempat itu lebih buruk. Bahkan, itu lebih besar dari semua kompartemen khusus modern lainnya disatukan. Petik 2. Kompartemen ini dipisahkan dua oleh lorong tengah, dengan masing-masing setengah memiliki 4 sofa ditempatkan di dalam. 8 pemain dipanggil ke tempat ini. Pada awalnya, saya tidak bisa melihat wajah mereka atau bahkan sosok mereka, tetapi mereka dengan cepat terungkap ketika saya sedikit lebih fokus. Dengan hadiah, observasi dan membaca, yang diberikan kepada saya sebagai pencipta dunia ini, saya sendiri yang mengamati wajah mereka. Di bagian kiri kompartemen adalah Kim Hakpyo, Jin Seyeon, dan ranker yang tidak saya kenal. Di bagian kanan kompartemen ada 3 rankers dan... Apa yang sedang terjadi? Seorang gadis dengan potongan rambut pendek, melihat sekeliling dengan mata melebar. Benar, itu Chae Na-yun. Rambutnya sedikit lebih merah dari sebelumnya. Sepertinya dia mendapatkan pewarna sejak terakhir kali aku melihatnya. Acara ini seharusnya memberikan buku keterampilan, kan? Saya tidak begitu memperhatikan. Petik 2. Kita seharusnya membunuh para doppelganger. Tapi bagaimana kita membedakan mereka? Bukankah mereka hanya ingin kita bertarung sampai mati? Setiap pemain menyuarakan pendapat mereka.
Setelah mereka masing-masing mengambil giliran, Jin Seyeon, yang duduk diam, melangkah dengan bangga. Petik 2. Halo, semuanya. Mengapa kami tidak memperkenalkan diri? Petik 2. Saya langsung terangkat. Mata semua orang tertuju padaku ketika aku meraih gagang pintu yang mengarah keluar. Denting, denting. Namun tidak mengherankan, pintunya tidak terbuka. Semua 8 orang harus mencapai kesepakatan sebelum pintu dapat dibuka. Tinggal di sini sepertinya bukan pilihan yang bagus, jadi aku ingin pergi mencari anggota Chameleon Troupe lainnya. Tapi sepertinya itu tidak mungkin. Atau tidak, bisakah saya menggunakan Mystic Key untuk memaksa pintu terbuka? Itu berbahaya. Bahkan jika itu berhasil, para pemain lain pasti akan mengejar saya. Dengan statistik fisik saya tidak akan bisa kehilangan Jin Seyeon dan Chae Na-yun. Karena mereka tidak bisa mengenaliku, mari kita duduk diam sampai masalah ini terselesaikan. Aku mengambil keputusan dan kembali ke tempat dudukku. Kamu terburu-buru. Hehe. Kim Hakpyo mencibir, sementara Chae Na-yun menatapku tajam. Dia seharusnya tidak tahu siapa aku, tetapi tatapannya tetap menekanku. Sekarang gelombang jangan pergi kemanapun, dan mari kita bicara. Jin Seyeon mengendalikan pembicaraan dan meraih pergelangan tanganku. Saya bertindak. Apakah kamu laki-laki? Petik 2. Apa jawaban yang kamu cari? Saya tidak menjawab pertanyaan itu. Jin Seyeon tersenyum puas, melepaskan pergelangan tanganku, lalu bangkit. Semua orang, tidak peduli siapa namamu atau dari mana asalmu, apa yang harus kita fokuskan sekarang adalah mencari tahu di antara kita yang mana adalah doppelganger. Jadi tolong, mari kita duduk bersama dan berbicara. Petik 2. Apa yang duduk bersama akan tercapai? Kim Hakpyo mengeluh. Dia menyilangkan lengannya dengan arogan, sedemikian rupa sehingga saya berharap kerudung anonimitas bekerja pada saya sehingga saya tidak perlu melihat wajahnya yang sombong. Aku tahu cara mudah untuk membedakan doppelganger dari pemain. Jin Seyeon berkata dengan percaya diri. Tidak peduli ide apa yang dia miliki, bertarung dengannya di sini hanya akan menimbulkan kecurigaan. Bahkan para doppelganger harus ikut serta dan mencari tahu apa rencananya sebelum melakukan apapun. Dengan demikian, 8 orang di kompartemen duduk membentuk lingkaran. Chae Na-yun kebetulan di sebelah saya, tapi saya tidak terlalu keberatan. Saya setenang biasanya. Chae Na-yun bertanya, jadi, apa ini cara yang mudah? Sederhana saja. Suara Jin Seyeon penuh percaya diri. Wiying. Dia mengotak-atik sesuatu dan mengeluarkan meja yang tersembunyi di tanah. Kemudian, dia mengeluarkan 8 gulungan dan meletakkannya di atasnya. Apa ini? Petik 2. Gulungan. Tepat sekali. Jin Seyeon tersenyum. Saya dengan cepat memeriksa informasi gulungan dengan jam tangan pintar saya dan menyadari apa rencana Jin Seyeon. Tapi untuk para doppelganger, mereka bukan hanya gulungan. Kim Hakpyo, yang juga mengetahui rencananya, mengangguk. 5 orang yang tersisa yang tidak memiliki petunjuk menunggu Jin Seyeon untuk melanjutkan penjelasannya. Gulungan ini hanya bisa digunakan oleh pemain. Gelombang. Hanya dengan satu kalimat, semua orang mengerti rencananya. Gulungan yang hanya bisa digunakan oleh pemain. Dengan kata lain, doppelganger tidak dapat menggunakannya. Rencananya rasional dan dipikirkan dengan baik. Sebagai orang yang membuat rencana ini, aku akan melepaskan cadar untuk mendapatkan kepercayaanmu. Jin Seyeon dengan berani melepas kerudung anonimitas. Rambutnya yang panjang dan halus berkibar-kibar, dan kecantikannya yang mempesona muncul sendiri. Dia menatapku dan tersenyum. Wah, itu senior Jin Seyeon. Seruan terkejut datang dari Chae Na-yun. Sekarang, ambil sebuah gulungan, semuanya, dan periksa deskripsinya. Anda akan melihat bahwa itu menyatakan dengan jelas bahwa hanya pemain yang dapat menggunakannya. Petik 2. Ketika pemain mengenakan jilbab anonimitas, bahkan barang yang mereka keluarkan akan disembunyikan dari orang lain. Tetapi karena Jin Seyeon mengungkapkan dirinya secara terbuka, semua orang sekarang mampu membaca deskripsi item gulungan itu. Dia benar, itulah tepatnya yang dikatakan gulungan itu. Petik 2. Lalu, apakah Anda setuju? Apa yang bisa diperdebatkan? Siapapun yang mengatakan tidak jelas adalah seorang doppelganger. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari eksekutif Evil Society, Kim Hakpyo dengan berani merobek gulirnya menjadi 2. Dengarkan dengan baik, Anda tidak memaksa saya untuk melakukan ini, saya melakukannya atas kemauan saya sendiri. Petik 2. Dia merobek gulungan menjadi 2 tanpa memeriksa deskripsi item sendiri. Saya harus mengakui, dia cukup keren. Celepuk. Begitulah, hingga tubuhnya berubah menjadi katak. Ribit. Ribit. Apaan ini? Berubah menjadi katak hijau imut, Kim Hakpyo menjulurkan lidahnya dengan marah. Ribit. Kamu. Ribit. Katakan sesuatu jika salah satu gulungan memiliki efek seperti ini. Ribit. Anda harus memeriksa deskripsi gulir terlebih dahulu. Ribit. Apakah Anda bercinta dengan saya? Ribit. Saya naik berikutnya. Untuk mencegah kecelakaan yang tidak disengaja terjadi, saya memilih gulungan biasa. Aku akan pergi berikutnya. Aku merobeknya menjadi 2 dan duduk kembali. Aku selanjutnya. Chae Na-yun berdiri di sebelahnya dan dengan mudah menyelesaikan tugasnya.
Ranker lain yang tidak saya kenal pergi berikutnya, dengan total 5 orang yang telah menjalani pemeriksaan. Namun, ada 3 yang menolak untuk berdiri bagaimanapun caranya. Ribit, sepertinya kita punya jawaban. Ribit. Bahkan Katak bisa mengerti siapa mereka. Saya tidak tahu satupun dari ketiga peringkat tersebut. Karena diperlukan kesepakatan bulat untuk membuka pintu kompartemen, para doppelganger benar-benar hanya memiliki satu pilihan. Kekuatan sihir mereka mulai melonjak. Sialan. Mereka menyerang kami pada saat yang sama. Meskipun mereka adalah ranking, tidak semua ranking berada pada level yang sama. Chae Nayun dan Jin Seyeon berada di peringkat 30 besar, dan Kim Hakpyo, yang telah polimorf menjadi katak, juga sama kuatnya. Apa? Tetapi untuk beberapa alasan, ketiga orang ini menuduh saya, yang berdiri jauh di belakang orang lain. Wish. Salah satu dari mereka mengayunkan tinjunya. Lalu tiba-tiba, tinju lain melompat keluar dari udara di sekitarnya. Saya tidak punya waktu untuk mengagumi keterampilan aneh ini karena kekuatan sihir yang ditanamkan dalam kepalan tangan tidak ada artinya untuk mengejek. Kenapa aku? Petik 2 tanda hubung tanda seru petik 2. Saya memblokir tinju dengan bantuan Aether, lalu mempersiapkan diri untuk pertempuran jarak dekat. Aku membiarkan Aether mengendalikan tubuhku. Lengan saya terentang, tubuh saya berbalik, dan pinggang saya membungkuk seperti mesin. Dengan keunggulan dalam jumlah dan kekuatan, tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mengurus para doppelganger. Ku. Jin Seyeon menyelesaikan pekerjaan dengan panahnya. Apakah kamu baik-baik saja? Iya nih. Saya tidak terluka dan juga tidak punya keluhan. Tetapi karena Chae Nayun menatapku dengan aneh, aku balas-balas. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku tidak terluka? Anda mencuri pembunuhan saya. Petik 2. Petik 2 titik petik 2. Pipi Jin Seyeon sedikit menggembung. Apa? Petik 2. Tidak ada. Permintaan maaf saya. Akhirnya, Jin Seyeon membungkuk, dan aku terbatuk canggung, kuhum. Ngomong-ngomong, bagaimana pahlawan Jin Seyeon tahu? Para doppelganger itu tidak bisa menggunakan gulungan, tanya Chae Nayun. Jin Seyeon tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya belum pernah mengujinya, tetapi saya tidak akan terkejut jika mereka bisa. Petik 2. Kemudian. Kamu bisa menyebutnya, gertak sambal, huhu. Jika para doppelganger lebih pintar dan berani, saya tidak yakin itu akan berhasil. Petik 2. Mendengar ini, kekaguman saya pada Jin Seyeon tumbuh. Bahkan sebagai penulis asli, saya tidak tahu apakah doppelgangers dapat menggunakan gulungan. Situasi tidak pernah muncul dalam novel asli, dan aku tidak pernah repot untuk menulis lebih dari yang diperlukan. Tentu saja, aku tahu cara yang jelas untuk membedakan doppelgangers, dan itu sederhana. Doppelganger tidak dapat kembali ke bumi. Lalu bisakah kita membuka pintu sekarang? Kim Hakpyo bertanya. Dia telah berubah menjadi manusia sebelum aku menyadarinya. Tentu, tapi mari kita tetap bersama karena kita tidak tahu apa yang terjadi di kompartemen lain. Mungkin masih ada doppelganger di antara kita, meskipun kemungkinannya rendah. Saya telah menonton ekspresi semua orang, dan tidak ada yang ragu sedikitpun saat merobek gulungan mereka menjadi 2. Aku mengerti, jadi buka pintunya. Kim Hakpyo berjalan ke pintu yang tertutup rapat. Jin Seyeon mengangguk. Apakah semua orang setuju? Iya nih. Setelah mencapai kesepakatan, pintu terbuka, dan kami keluar dari kompartemen kami. Lorong 8. Jalur yang menghubungkan kompartemen kereta seringkali sangat sempit. Namun, tidak demikian halnya dengan kereta ini. Jalur ini adalah hutan rimbun yang jauh lebih besar dari kompartemen. Lantainya terbuat dari tanah, hampir seolah-olah kami berada di dunia lain, dan kami bahkan bisa mendengar suara air mengalir di sungai. Kemana kita harus pergi selanjutnya, Jin Seyeon Nim? Aku tidak yakin. Kita harus mencari cara bagaimana membuka pintu ke jalur. Petik 2. Ups, ada batu di sini. Petik 2. Pada saat itu, Kim Hakpyo menendang batu di bawah kakinya. Wosh! Batu kecil yang membawa kekuatan sihirnya melengkung saat memasuki jendela ventilasi AIL 8. Segera setelah itu, Kim Hakpyo bertukar tempat dengan batu. Hahaha, begitu lama, terhambat. Suaranya terdengar dari langit-langit. Kami berempat takjub, terutama aku. Kim Hakpyo seharusnya menjadi penjahat karismatik yang bersinar di paruh kedua novel, jadi kenapa dia seperti itu? Petik 2 titik petik 2. Petik 2. Keterampilan apa itu? Jika ingatanku benar, itu disebut pergeseran fase. Kurasa aku tahu siapa dia. Ngomong-ngomong, karena kita tidak memiliki keterampilan itu, mari kita lakukan segala sesuatunya dengan cara kita sendiri. Petik 2. Kami berjalan maju dengan Jin Seyeon di depan. Tanpa sadar, saya menemukan diri saya di sebelah Chae Nayun lagi. Menjadi begitu dekat bersama, saya tidak bisa tidak meliriknya dari waktu ke waktu. Pada suatu saat, Chae Nayun juga menatapku. Saya dengan cepat menghindari tatapannya, tetapi Chae Nayun tidak melakukan hal yang sama. Matanya tetap menatap wajah saya untuk waktu yang lama. Menit demi menit berlalu dalam keheningan yang tidak nyaman ini. Oh, lihat, sekuntum bunga. Chae Nayun tiba-tiba berjongkok di tanah. Saya tidak terlalu terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba. Aku meliriknya,
lalu kembali ke jalanku. Sejujurnya, saya ingin melarikan diri sendiri seperti Kim Hakpyo. Tak. Tapi Chae Nayun tiba-tiba menyambar pergelangan tanganku. Pada saat itu, rasanya seperti waktu telah berhenti. Apa? Ah. Bibirnya bergerak perlahan. Momen singkat ini terasa seperti setahun. Kamu tahu bunga apa ini? Syukurlah, dia hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Aku menghela nafas lega. Petik 2. Periksa deskripsi itemnya. Tapi aku tidak bisa melihatnya. Aku mengerutkan alisku dan memandangi bunga itu. LV, 1. Dia benar. Apakah kerudung anonimitas memblokir informasi seperti ini? Saya malah memeriksa jam tangan pintar saya. Ternyata itu Forget Me Not. 1. Itu lupa saya tidak. Gelombang jadi ini adalah Forget Me Not. Anda cukup berpengetahuan. Petik 2. Biarkan aku pergi sekarang. Saya mencoba melarikan diri. Jin Seon dan ranker lainnya sudah jauh, menjadikan ini kesempatan yang sempurna. Dengan mistik ki yang saya miliki, pelarian saya hanya bisa mulus. Berangkat. Tetapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang saya berikan di pergelangan tangan saya, Chae Nayun menolak untuk melepaskannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menatap pergelangan tanganku yang dipegang dengan paksa. Lalu perlahan-lahan mendongak. Di sana, aku melihat Chae Nayun menatapku lekat-lekat. Hati saya langsung bergetar. Mata saya agak kabur, seolah-olah lensa kamera tidak fokus. Petik 2. Apa? Tidak ada apa-apa. Segera, cengkeramannya semakin lemah, dan aku melepaskan tangannya. Pada saat yang sama, sebuah suara pelan terdengar. Aku hanya berpikir kamu adalah seseorang yang aku kenal. Suara samar terdengar memasuki telingaku dan menggelengkan hatiku. Aku berdiri diam sejenak. Melihat aku tidak bisa berkata-kata, Chae Nayun bertanya. Apakah kamu? Petik 2. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, tetapi tidak mengada-ada. Kita tidak bisa melihat wajah kita atau bahkan membedakan suara kita dengan kerudung anonimitas, jadi itu pertanyaan yang tidak berarti. Petik 2. Saya memotong pertanyaannya dan berbalik. Tetapi sebelum saya bahkan dapat mengambil beberapa langkah, kata-katanya membekukan kaki dan tubuh saya. Kim Ha-jin. Hati saya terasa mati rasa. Saat saya mendengar nama saya, pikiran saya kosong. Saya bahkan tidak curiga apakah kerudung saya dilepas atau jika dia mendapatkan semacam otoritas. Saya hanya diliputi oleh sensasi mencekik. Dalam keheningan tebal di mana hanya detak jantungku yang terdengar, suara merintih dengan jelas meledak. Apakah kamu pikir aku tidak akan memperhatikan? Petik 2. Saya menelan air liur saya. Saya mencoba menenangkan tubuh saya yang gemetaran. Lalu, aku berbalik, diam-diam. Dia berdiri di depanku. Dia seharusnya tidak bisa melihat saya. Meski begitu, dia sudah mengenaliku. Segera, Chae Nayun melepas cadar. Kehadiran jilbab tidak masalah bagi saya, karena saya bisa membedakan wajah dan suara pemain yang sama. Namun, Chae Nayun pasti memiliki tekad yang kuat untuk melakukannya. Matanya memelototiku, membakar dingin dengan keyakinan pada kecurigaannya. Pandangannya sepertinya menembus diriku. Itu adalah kamu. Kami berdua menjadi dewasa sejak terakhir kali kami bertemu, tetapi aku belum menyiapkan kata-kata untuk reuni terakhir kami. Tidak, mungkin saya melakukannya. Tetapi kata-kata yang bisa saya gunakan sekarang sama menyedihkannya dengan saya. Bagaimana kamu mengenali aku? Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Chae Nayun tertawa bengkok. Aku menghabiskan bertahun-tahun memikirkanmu separuh waktu. Air mata mulai memenuhi matanya. Tetapi mereka tidak mengalir ke bawah, seolah-olah mereka membeku. Kamu selalu melihat jam tanganmu setiap kali sesuatu terjadi. Jadi, dari situlah dia tahu. Aku menundukkan kepalaku dan tersenyum pahit. Tindakan anehmu, cara bicaramu, kebiasaan terkecil dan caramu bernafas. Suara logam dari pedang yang terhunus terdengar saat Chae Nayun mengeluarkan pedangnya. Aku ingat semuanya dengan baik. Mata rumit Chae Nayun menangkap sosok saya. Di dalamnya, aku benar-benar tanpa ekspresi, benar-benar hitam. Setidaknya aku harus menunjukkan diriku. Aku tersenyum pahit dan meletakkan tanganku di wajah. Saya bisa merasakan sesuatu seperti topeng. Saya meraihnya dan menariknya dengan kuat. Tabir yang menyelimutiku melonjak ke langit. Hei! Saya berbicara. Sudah lama. Di depan saya adalah Chae Nayun. 1. http://www.flowermeaning.com/forget_me_flower_meaning.